Selamat datang pemirsa semuanya di acara kita bincang-bincang sore ini. Kembali lagi dengan kami di KPP Madya Palembang. Sore ini kita akan coba bincang-bincang bersama saya, asisten penyuluh KPP Madya Palembang, Supratman, dan di sebelah saya penyuluh muda KPP Madya Palembang, Yuli Kurniawan. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah bergabung. Pada bincang-bincang singkat pada sore hari ini, kita akan coba membahas materi yang lagi hot-hotnya ya, Mas Yuli ya, di dalam perbincangan kita sore ini terkait validasi NIK menjadi NPWP seperti itu. Tadi ada jargonnya ya, Mas Yuli ya. Jadi yang saya ingat itu NIK valid, siap solid. Oke. Solid dari mana ya? Oke, siap solid. Iya, siap. Siap solid. Jadi memang ini kita adakan bincang-bincang pada sore hari ini bertujuan untuk memberikan jawaban mungkin ya nanti kepada pemirsa seluruhnya terkait isu yang beredar nih, karena kan sama-sama kita ketahui ya Mas Yuli ya, untuk NPWP NIK menjadi NPWP ini akan berlaku nanti di 1 Januari 2024 ya. Iya benar saja. 1 Januari 2024 insya Allah pengenaan NIK menjadi NPWP sudah mulai full dilaksanakan oleh JJK. Iya benar, ini udah hitungan hari ini ya, karena hari ini udah tanggal 1 November, kalau bulannya genap 2 bulan. Cuman 2 bulan lagi nih kesempatan bagi teman-teman semua wajib pajak untuk melakukan validasi NIK menjadi NPWP-nya. Ini juga sekarang edisi perdana kita ya. Iya benar sekali. Jadi kalau bisa dilihat ya tampilannya, kita nih ada di ruang yang boleh dibilang baru, ruang podcast baru kita di KPP Madya Palembang. Kedepannya mungkin segala kegiatan podcast dan edukasi perpajakan ataupun kegiatan tata podcast yang lain mungkin akan diadakan lewat ruang ini ya. Iya betul sekali. Oke. Selanjutnya nih Mas Yuli, saya agak blank kan. NPWP per 1 Januari 2024. Banyak pertanyaan. Kalau kita runut saja dari pengertian NIK menjadi NPWP itu kan sebenarnya tujuannya adalah memvalidasi ya Mas Yuli ya. NIK nomor induk kependudukan wajib pajak itu divalidasi sehingga NPWP-nya yang di dalamnya tercantum NIK itu datanya valid seperti itu ya Pak Yuli. Benar. Jadi sebenarnya validasi ini NPWP ini amanat dari Undang-Undang KPP nomor 7 tahun 2021 Mas. Iya benar. Jadi diamanatkan di Undang-Undang KPP bahwa NIK dalam hal ini nomor induk kependudukan akan dipergunakan sebagai pengganti NPWP. Pengganti NPWP nantinya ya. Ketentuannya itu diatur di PMK 112 PMK 112 peraturan 2022. Oke. Ya, salah satu tujuan dari PMK dari proses penggabungan NIK menjadi NPWP ini adalah salah satunya adalah memberikan keadilan dan kepastian hukum. Oke. Yang kedua adalah memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Oke. Yang ketiga untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia. Oke. Jadi ketika nanti mungkin NIK
disatukan sebagai salah satu NPWP, kebijakan satu data Indonesia menjadi terwujud. Oke. Ketika terwujud, kemudian proses administrasi warga negara dalam hal ini akan menjadi lebih mudah. Lebih simpel ya. Iya. Jadi ya harapannya ke depannya nggak lagi banyak kartu di dompet teman-teman semua nih. Jadi wajib pajak semua nih biasanya di dalam dompetnya tombolnya ada kartu nanti kartu KTP, kartu NPWP. Nah harapannya ke depannya kita ya seperti negara-negara maju yang lainnya masih ya. Kalau di Amerika tuh yang pernah saya dengar itu Social Security Number yang mereka tuh cuma satu nomor identitas seperti itu ya. Komunitas bisa dipakai di setiap aktivitas Oke. negaranya ya. Iya benar. Baik ke bank ataupun misalnya mungkin di perpajakan, mungkin nanti diberikan bonus tanah di BPN dan mungkin bisa digunakan untuk Satu nomor itu aja sebagai identitas kita sebagai warga negara. 10 menit lagi lah. Nah, jadi kalau kita melihat di komposisi wajib pajak nih, Mas Yudi, itu kan kita tuh terdiri dari secara kelompok besar itu terdiri dari wajib pajak orang pribadi di sini, kemudian ada wajib pajak badan yang terdiri dari wajib pajak badan usahawan, kemudian juga ada wajib pajak instansi pemerintah. Nah, bagaimana nih NIK NPWP ini kalau bagi wajib pajak orang pribadi kan jelas ya, Iya betul. Mas Yudi, apa yang harus dilakukan adalah pemadanan NIK yang tertera di NPWP yang dimiliki oleh wajib pajak dengan NIK yang terdaftar di Dukcapil seperti itu. Benar. Nah, jadi apa yang harus dilakukan wajib pajak untuk melakukan validasi NIK NPWP itu sebenarnya sudah berlangsung ya Mas Yudi ya, sejak lama ya. Soalnya sejak PMK 112 itu diterbitkan mulai per Juli 2023, proses validasi NIK dan NPWP ini sudah berjalan seharusnya Mas Cecep. Iya benar-benar. Sudah dilakukan secara bertahap dan mungkin banyak dari teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak khususnya di KPP sudah melakukan sosialisasi terkait kewajiban bagi setiap warga negara yang sudah mempunyai NPWP untuk memvalidasi NIK-nya menjadi NPWP. Kalau terkait orang pribadi mungkin lebih mudah ketika prosesnya dilakukan melalui DJP online. Iya, dari sediakan medianya ya Mas Yudi ya. Ada di DJP online di tab profile. Di profil ya, Di profil itu sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini untuk proses validasi secara mandiri. Secara mandiri benar sekali. Nah, yang saya ingat itu di sana yang harus divalidasi itu adalah NIK ya, nomor NIK itu sendiri, kemudian nama wajib pajak, kemudian nanti tempat lahir sama tanggal lahir. Jadi 4 komponen dalam itu nanti validasi. Nah, kemudian dalam proses selanjutnya kita masuk ke jenis pajak rekening Mas Yudi. Beberapa hari belakangan ini atau beberapa minggu belakangan ini saya sering nih. Jadi teman-teman wajib pajak KPP Madya Palembang memang menyediakan sarana untuk konsultasi secara online melalui media WhatsApp. Jadi salah satu admin di media konsultasi itu adalah saya sendiri. Banyak itu Mas Yudi yang menanyakan, Pak Supratman, ini kita mau melakukan validasi NPWP badan. Nah, itu caranya gimana ya Pak? Jadi kalau kita balik ke PMK tadi 112, memang kalau judulnya adalah NIK menjadi NPWP, yang perlu divalidasi melalui aplikasi DJP online tadi adalah yang punya NIK ya Mas Yudi ya. Benar. Oke, jadi kalau untuk wajib pajak badan, kalau untuk wajib pajak badan secara ketentuan PMK 112 seperti tadi dibilang Pak Cecep bahwa PMK 112 hanya mengatur terkait validasi NIK nomor induk kependudukan dengan NPWP. Itu. Ketika diatur seperti itu, yang memiliki NIK dalam hal ini adalah orang pribadi kan ya Mas Cecep ya. Benar. Orang pribadi. Saran dari kami satu video di KPP Madya Palembang, ada baiknya mungkin teman-teman wajib pajak tetap memperhatikan data-data yang telah diinput
Oke. dalam profil wajib pajaknya. Oke, benar sekali. Tetapi untuk proses validasi hanya dilakukan terhadap orang pribadi. Terhadap orang pribadi. Iya. Karena memang yang punya NIK itu adalah Iya, seharusnya punya orang pribadi, orang ya. pribadi. Untuk wajib pajak dan untuk NPWP terbaru nanti per 1 Januari 2024 itu ada 16 digit juga. ada 16 digit Ya, ada 16 digit yang penambahan angka 0 di depan. Ada penambahan angka 0. Ya, jadi ketika nanti proses orang pribadi merubah NIK menjadi NPWP, sedangkan untuk wajib pajak badan dia akan menambahkan angka 0 di depan NPWP. Iya, benar sekali. Seperti itu pemirsa seluruhnya. Jadi untuk validasi NIK menjadi NPWP ini khusus dilakukan melalui DJP online oleh wajib pajak orang pribadi. Untuk wajib pajak badan itu ya nggak ada validasi NIK, tapi ya kami himbau untuk memperhatikan data-data yang nggak terdaftar ya Mas Yuli. Kadang ada beberapa data yang memang belum terupdate. Iya, benar sekali. Dan itu kadang kita jadi terpengaruh ketika misalnya WP akan melakukan permohonan tertentu. Betul sekali. Salah satu case itu mungkin permohonan kita meminta kepada WP untuk mengajukan permohonan pemindahan bukuan misalnya. Ya. Direksi dari wajib pajak tersebut. Pengurus ya? Pengurus. Dan nggak bisa sembarangan itu yang membuat permohonan pemindahan bukuan. Ketika data belum terupdate, takutnya kita bisa menolak permohonan pemindahan bukuan itu secara formal. Ya, karena kita beranggapan bahwa nama yang ada di permohonan itu tidak ada di dalam. benar sekali. Jadi kalau wajib pajak badan yang bukan oleh pengurus ya nggak bisa kita layani ya Mas Yuli. Kita kembalikan lagi kira permohonan. kembali lagi nggak selesai. Iya, benar sekali. Oke. Nah, itu untuk wajib pajak badan. Kemudian timbul lagi pertanyaan. Mungkin nanti untuk pemirsa sekalian, kita tampung juga nanti pertanyaannya melalui kolom chat. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan di chat dari sekarang boleh. Cuman ini kita lanjut dulu bincang-bincang sedikit yang NPWP-nya. Iya, dengan NPWP ini. Kemudian untuk wajib pajak badan yang ada cabang perusahaannya. Nah, kalau di PMK 112 itu kita kenal dengan istilah NIKU. NIKU ya. Jadi nantinya wajib pajak badan yang memiliki cabang tempat usaha di beberapa lokasi itu akan diberikan identitas berupa NIKU ya Mas. Iya. Istilah baru lagi deh. Istilah baru lagi NIKU. Apa kemana? Nah, aku juga mungkin nanti Yanti, oh bukan, nggak ada Yantinya di sini. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas NIKU. NIKU itu adalah nomor identitas kepentingan usaha. Oke, nomor Jadi identitas. mengganti NPWP cabang mungkin dari wajib pajak yang memiliki cabang di tempat tertentu. Ya, lokasi usaha di tempat Benar. yang berbeda dengan pusatnya ya. Iya. Nah, NIKU ini nanti akan berlaku per 1 Januari 2024. Tapi bocorannya nih dari, oh ya kita lupa ngasih tahu pemirsa juga dalam acara ini kita selain saya dengan Mas Yuli ada di belakang layar kita itu Pak. Di depan. Ya, kalau ini maksudnya di depan ya. Di depan layar. Di belakang layar itu ada Pak Ivan Suprapto, salah satu penyuluh di KPP Media Bandung juga. Ini saya dapat bocoran nih Mas Yuli dari Pak Ivan Suprapto bahwasanya NIKU itu nggak bisa dicek oleh wajib pajak. Oh iya. Iya, benar nggak Pak Ivan? NIKU itu bisa ya dicek oleh wajib pajak? Betul, bisa, ya? iya. Bisa, Pak Bisa Icet, ya, oke ya. Ada kok ini tutorialnya. Jadi ini selingan kita coba saksikan video petunjuk cara ngecek NIKU. Nah, itu yang perlu ya. Iya, karena kan kadang-kadang Sudah barang baru nih. penasaran juga kayak apa ya. Oke, kita saksikan sebentar videonya. Silakan. Selamat datang di tutorial menu pencarian NIKU cabang pada akun pajak.go.id. DJP mengembangkan satu fitur baru untuk Jadi reconnect.
Reconnect. Suaranya, jadi saya coba dubbing aja ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa isikan password dan kode keamanan. Ini videonya masih jalan. Kebetulan saya menyaksikan secara online juga. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa pada menu pilih daftar WP cabang. Bapak Ibu yang perusahaannya nanti ada cabangnya bisa cek NIK-nya melalui aplikasi DJP online. Di Kali coba ya. fitur baru diharapkan bisa membantu wajib pajak mengenai. Oke, di mana Pak Ivan? Apa kita? Aktifkan. Oke, kita lanjutkan saja bincang-bincangnya Bapak Ibu. Sepertinya ada kendala pada saat kita mencoba untuk memutarkan video. Jadi Kalau siaran perdana emang kayak gini ya. ya, selanjutnya kayak gini. Kesimpulannya Bapak Ibu, mohon maaf ya, wah saya salah pesan. Kesimpulannya adalah data NIPKU itu Bapak Ibu sebagai wajib pajak badan sudah bisa ngecek melalui aplikasi DJP online. Jadi nanti formatnya tadi panjang juga ya Mas Willy ya. Iya, formatnya ada 16 digit ditambah 6 ya. Jadi 22 digit. 22 digit ya, untuk benar. NIK tadi. Iya. Jadi tujuannya adalah supaya wajib pajak yang memiliki banyak cabang itu masing-masing lokasi usahanya bisa memperoleh identitas berupa Benar, NIPKU tadi ya. Betul. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya karena saya lihat di sini belum ada kayaknya Mas Willy pertanyaan, cuman ada yang komen kenapa bergemuruh suaranya. Mudah-mudahan sekarang Pak Ahmad Daruzili, mudah-mudahan udah bagus Pak suaranya. Kita coba pakai clip on untuk mengambil suara ke live siaran langsung kita. NIK NPWP tadi sudah. Nah, untuk NPWP yang ada sekarang, NPWP yang 15 digit dan 16 digit untuk NPWP badan, itu akan masih berlaku per 31 Desember. NPWP yang 15 digit masih difasilitasi sampai 31 Desember 2023. Ya, Tapi per 1 Januari NPWP di NPWP orang pribadi sudah digunakan secara penuh oleh Direktorat Jenderal Pajak. Lalu penggunaan NPWP 16 digit dengan penambahan 24. jadi mungkin diharapkan ya bagi teman-teman pajak sekalian ya. Iya, benar sekali. Kalau bisa sebelum 31 Desember 2023. Iya, benar sekali. Karena ketika hal itu terlewatkan nanti akan berpengaruh. Pastinya. Ya, Karena kan konsekuensinya bagi wajib pajak yang NPWP-nya belum valid, antara NIK dengan NPWP-nya itu belum divalidasi, itu NPWP-nya itu sudah nggak bisa digunakan ya nanti per layanan perpajakannya perbayaran- jadi terkendala. Benar. Layanan perpajakannya terkendala karena ya itu tadi datanya yang ada di Direktorat Jenderal Pajak itu belum valid per 1 Januari 2024. Jadi mumpung waktunya masih 2 bulan lagi, kalaupun ada bisa, kesempatan ya, ya. masih ada kesempatan. Karena memang pengalamannya dari Juli dilaksanakan validasi NPWP ini Mas Yuri. Bagi wajib pajak yang memang langsung valid itu ya nggak masalah gitu ya, karena cepat. Benar. Langsung login DJP online, kemudian cek NIK-nya sudah benar, nama sudah benar, tempat tanggal lahir sudah benar, itu udah kondisi validnya bisa langsung real time. Jangan sampai kejadian misalnya di SPT tahunan terulang gitu ya. Mas Ya, ya. benar sekali. Ketika pelaporan SPT tahunan dilakukan di akhir-akhir jatuh tempo pelaporan. Ya, Demikian banyak terkait validasi, akhirnya terkendala di per 1 Januari 2024 iya, ya. betul sekali. Validasi NIK NPWP ini ternyata terjadi kendala lain. Kendala lain itu bisa jadi ternyata NPWP yang terdaftar ada 2. Nah, itu. kan mesti ada penghapusan NPWP yang dengan NIK yang sama. Betul. Permohonan lagi, butuh waktu lagi. Butuh waktu Kemudian lagi.
Bisa jadi ada juga pernah kejadian gini Mas Willy. Wajib pajak itu nama di NPWP-nya itu nggak ada BIN-nya. Ternyata di Dukcapilnya ada BIN-nya. Bisa jadi. Bawa nama orang tua gitu ya di belakangnya. Nah, seperti itu ada kejadian Secara huruf-huruf mandiri ya? Iya, Secara mandiri. secara mandiri kalau jumlah hurufnya itu memang nggak banyak dan pada saat kita melakukan validasi itu kebetulan data di KTP-nya ada, kemudian dicocokkan dengan KTP, nama di NPWP-nya itu bisa. Ya, betul. Tapi ada yang harus ke Dukcapil Mas Yuri. Nah itu, nah, untuk memitigasi risiko, Nah, benar sebaiknya sekali. teman-teman pajak sekalian bisa melakukan update atau validasi data itu Desember 2023 dari sekarang. Gitu. Dari sekarang betul sekali. Cuman memang di KPP Madya kita orang pribadi, wajib pajak orang pribadi Iya. nggak terlalu banyak ya Mas Yuli ya. Ada, cuma nggak banyak. Nggak banyak ya. Kalau data terakhir Mas Ivan, kita masih ada nggak Mas Ivan ya untuk orang pribadi yang belum validasi NIK menjadi NPWP? Masih ada ternyata. Jadi melalui siaran ini kita himbau, walaupun nggak banyak ya Bapak Ibu wajib pajak yang terdaftar nggak hanya di KPP Madya, tapi juga di KPP Pratama, untuk segera melakukan validasi NIK menjadi NPWP-nya. Jadinya 2024 Clear ya? clear. Iya. Tinggal kita mikirkan pemilu ya di Februari. Iya, Februari tinggal milih siapa Bapak dan Ibu di sini. Iya benar sekali. Jadi nggak usah mikirin validasi Iya, NPWP nggak perlu lagi. pusing-pusing validasi NIK NPWP. Bisa lebih konsentrasi jadi di pemilu ya. Iya. Nah, sebentar Mas Yuli, ini kebetulan udah mulai ada pertanyaan Mas Yuli. Saya coba bacakan. Oke. Ini Pak Ivan minta tolong nanti kalau saya kelewat chatnya, kayaknya HP saya agak ngeheng-ngeheng. Pak ND Bastani kalau nggak salah nih. Pak Andi Bastani nih. Pak D Bastani ya. Pak Andi, Pak Cecep, Nggak Pak ada Andi tuh, Bastani yang nanya, jika DJP sudah ada NIK-nya, terus untuk login tetap menggunakan password yang biasanya, Oke. atau harus diaktifasi ulang? Oke. Jadi kalau wajib pajak sudah ada NIK-nya. Terus jadi kalau udah ada NIK dan ada NPWP ya Pak D Bastani ya. Karena kan untuk login ke DJP online itu sebelum NIK-nya divalidasi dengan NPWP itu masih menggunakan NPWP Pak D Bastani ya. Jadi untuk bisa login itu sebelum itu divalidasi tetap pakai NPWP. Pakai NPWP ya. Passwordnya nggak berubah. Nah, setelah login nanti Pak Ande-nya kemudian melakukan validasi NIK menjadi NPWP dan statusnya udah valid, otomatis nanti pada saat login selain bisa menggunakan NPWP yang 15 digit, Pak Ande juga bisa nanti untuk usernya itu pakai NIK, kemudian passwordnya password yang sebelumnya juga nggak ada perubahan kecuali dirubah Passwordnya masih ya. sama ya. Jadi untuk pertama itu loginnya tetap pakai NPWP yang biasa dulu yang 15 digit. Betul. Untuk pertanyaan berikutnya Yayat Hamid. Ya. Untuk karyawan pada tahun pajak 2023, ini pertanyaan dari Pak Yayat Hamid, pendapatan sudah di atas PTKP tapi belum punya NPWP. Apakah pelaporan SPT tahunan 2023 langsung pakai NIK? Bagaimana proses validasi NIK di DJP online? Katanya karyawan tersebut belum ada NPWP. Jadi untuk Pak Yayat ya, ketika dalam hal ini karyawan belum mempunyai NPWP, ya Mas Cecep ya, Iya, belum benar. mempunyai NPWP, tapi kan PMK 112 aja sudah terbit tuh ya. Ya, Nanti karyawan tetap mendaftarkan diri di KPP terdaftar, di mana dia berdomisili sesuai KTP. Pak Yayat misalnya taruhlah dia berdomisili di sekitar Ilir Barat, berarti terdaftarnya di KPP, mendaftarnya di KPP pertama Palembang Ilir Barat atau melalui proses IREK ya. iya betul. Sekarang masih bisa. Masih bisa melalui proses IREK di 2023 ini. Nanti secara sistem akan diberikan NPWP 15 digit, masih NPWP yang lama. Ya, NPWP 15 digit, tapi juga atas NIK-nya sudah diaktifasi untuk yang
baru terdaftar di tahun ini, misalnya di bulan November atau Ya. Desember nanti. Jadi ketika nanti per 1 Januari 2024, otomatis dia sudah bisa menggunakan NIK yang sudah teraktivasi tadi. Iya, benar sekali. Kemudian mungkin untuk wajib pajak orang pribadi, untuk pelaporan SPT sekarang kan sudah pakai e-form ya, Mas Yuli. Wah, jadi untuk bisa mengakses e-form itu sendiri, wajib pajak atau e-filing bagi wajib pajak yang statusnya adalah karyawan ya, formnya nanti untuk e-filing itu 1770S atau 1770SS. Kemudian yang untuk orang pribadi usahawan itu 1770 pakai e-form. Nah, untuk bisa mengakses dua aplikasi itu memang harus login. Iya, DJP DJP online. Jadi mau nggak mau ya harus punya NPWP atau setelah divalidasi setelah NIK-nya berubah menjadi NPWP, pakai NIK tadi sebagai. Pak Yayat tadi masih kurang puas, Pak, boleh dicek lagi Pak nanti pertanyaannya. Nah, jadi pemirsa sekalian, tentunya tujuan utama dari validasi NIK menjadi NPWP ini adalah untuk menyederhanakan administrasi kita sebagai warga negara, sehingga nomor identitas kita sebagai warga negara itu enggak macam-macam lagi, banyak lagi. Benar. Kemudian juga ada misi khusus yang diusung oleh Direktorat Jenderal Pajak, di mana nantinya ke depannya kita menyiapkan suatu aplikasi yang terintegrasi. Ini ke tema kita yang kedua kayaknya. Iya, ya, benar Mas sekali Yudi. Mas Yuli. Yang pesiap solid. Iya, pesiap solid ya. Siap solid. Sesuai dengan tema acara kita Tagline kita hari tagline ini ya, tadi, pesiap solid. NIK valid, pesiap solid. Iya. Jadi DJP nanti ke depannya akan menyiapkan platform yang ditujukan untuk menyambut semakin majunya teknologi ya. Saya gitu ya. Platform ini nanti kita sebutnya Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Jadi nantinya dengan langkah awalnya, langkah kecil awal, pijakan awalnya adalah Gitu ya. melakukan validasi NIK menjadi NPWP. Kedepannya nanti ini bisa mengintegrasikan ke sistem kita, sistem inti Administrasi perpajakan yang baru ya. ini nanti Launchingnya ke- mungkin sekitar tahun 2024 ya, Mas CP. tahun 2024 Mas Yuli. Jadi kalau konsep-konsep yang sudah diberikan kepada kita di internal ya Pak, itu seharusnya lebih memberikan kemudahan ya Mas Yuli ya pada wajib pajak. Karena kalau sekarang sih sistem untuk pelaporan pajak itu ada banyak Mas Yuli. Agak rumit ya. Agak rumit. WP harus belajar, Iya. milah lagi, Iya, terus betul baca sekali. lagi ketentuannya, Iya. gitu kan. Baca Nah. lagi, Kayak pelaporan sekarang aja ada namanya e-faktur betul. desktop, ada e-faktur web, Hmm. ada e-bupot juga, e-bupot unifikasi. Belum lagi kalau misalnya pelaporannya adalah tahun-tahun lama harus menggunakan ISPT. Tentunya ini perlu dilakukan perubahan dalam artian menjadi lebih baik ya, Bapak Ibu pemirsa sekalian. Jadi inilah langkah awalnya, kita menyiapkan basis datanya untuk wajib pajak ini, nomor identitasnya itu Benar, cukup satu. betul. Jadi salah satu awalan dari munculnya program Pesiap nanti, kami nyebutnya Pesiap Bapak dan Ibu, program pembaruan sistem administrasi perpajakan, pembaruan sistem inti ya, Ya. inti ya maksudnya, Sistem inti. sistem inti administrasi perpajakan, atau kami nyebutnya CITAS kalau bahasa kerennya ya, Bahasa kerennya Cortex Administration System. Cortex Administration System ya. Mungkin Mas Andrian yang lebih paham Iya. bagaimana cara mengucapkannya itu. Benar sekali. Cortex Administration System kedepannya untuk sebagai awalan agar CITAS atau Pesiap tadi berjalan, proses pembuatan atau proses validasi atau perubahan NIK menjadi NPWP ini sangat diperlukan. Dan di sini mungkin di sesi ini ya Mas Cecep ya, kita Yap. mungkin akan sedikit apa istilah anak muda sekarang men-spill ya. Spill Iya. ya. Men-spill ya, kira-kira gimana sih gambaran terkait proses Pesiap yang akan
mungkin kita aplikasikan di tahun 2024. Ya, kita spill tipis-tipis aja kali Mas. Iya, tipis tisu. Iya, yang saya bisa tangkap ya Mas Uli, dan mungkin menurut saya bisa kita spill ke wajib pajak adalah nantinya wajib pajak punya namanya taxpayer administration ya. Iya, account Tax account administration. Saya lihat Iya. contekan dulu Mas Uli. Tax account apa Mas? tax account itu Tax account management. Tax account management. Jadi nanti wajib pajak memiliki cabang dari sistem administrasi kita itu berupa tax account management. Yang di dalamnya itu nanti wajib pajak bisa mulai dari registrasinya, kemudian permohonan, pelaporan. Nah itu terpusat di dalam satu account. Jadi nanti untuk teman-teman wajib pajak semua, mudah-mudahan ke depannya kita akan terus berbenah. Ya, kurang lebih, iya. atau maksudnya ada Kedepannya mungkin akan skill tambahan akan, gitu. mudah-mudahan ya, kata mudahnya mungkin ada 3 ya Mas Cecep ya. Mudah-mudahan akan mempermudah ya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan akan mempermudah wajib pajak ke depannya ketika melaksanakan proses kewajiban perpajakannya ke Betul, depan. Contoh yang mungkin bisa kita sampaikan ke teman-teman pajak sekalian di sini bahwa contohnya adalah proses registrasi, Mas Cecep. Registrasi, ya. Seperti saat ini misalnya proses registrasi salurannya hanya terbatas wajib pajak di aplikasi yang tadi Mas Cecep. Pakai IREK berarti kan? Iya, benar. IREK agak berbeda lagi dengan e-faktur, e-bupot dan lain sebagainya. Iya. Nah, IREK proses pendaftaran wajib pajak, aplikasinya terpisah dari Iya, benar. mereka, tidak terpusat di satu login wajib pajak. Kedepannya salurannya itu akan omnichannel, jadi bisa semua saluran masuk. Terdapat perluasan saluran online, jadi kita bisa lihat online untuk registrasi, kontak center dan saluran tertentu lainnya atas seluruh proses registrasi. Dan lebihnya lagi dengan pesiat ini nanti saluran counternya dapat dilayani di seluruh KPP. Itu untuk registrasi. Jadi mungkin bisa Bapak dan Ibu bayangkan kalau misalnya Bapak dan Ibu mau meregistrasi ketika sudah punya NIK ya, dan aplikasinya sebagai NPWP, Bapak dan Ibu cukup datang ke KPP di mana Bapak dan Ibu saat itu berada. Yang terdekat. Yang terdekat. Ya. Bayangannya seperti itu Ya, ya. benar sekali. Yang terdekat. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ini berdomisili misalnya di Palembang, tapi Bapak dan Ibu ketika satu saat harus butuh nomor NPWP dan belum terdaftar NPWP-nya dan sedang berada di Jakarta, Bapak dan Ibu bisa meregistrasikan dirinya untuk sistem melalui counter ya, melalui TPT dalam hal ini ke KPP di Jakarta. Benar sekali. Ini bayangan ke depannya. Yang kedepannya ya. Yang kedua, yang tadi Mas Cecep, bahwa NPWP berubah menjadi NIK. NIK dapat dipakai sebagai NPWP wajib pajak. Itu untuk yang proses registrasi. Bahwa kalau selama ini bahwa cabang diperlakukan sebagai entitas perpajakan terpisah. Iya benar. Ada pelaporan tersendiri. Jadi ada pelaporan tersendiri, ada pembayaran tersendiri. Bahkan ada yang bikin faktur sendiri. Seperti itu. Ya. Kedepannya dengan NITKU tadi, NITKU hanya sebagai nomor identitas. Nomor identitas. Ya, sebagai nomor identitas, kewajiban perpajakan terpusat di NPWP pusat. PB pusatnya. Iya. Itu mungkin kedepannya untuk lebih mempermudah Bapak dan Ibu dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan di proses registrasi. Registrasinya ya bisa di mana saja, kapan saja. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya lagi jalan-jalan ke Bali misalnya, tiba-tiba ditelepon nih dari Palembang, Pak, kita butuh nih NPWP-nya. Nah, itu bisa di KPP terdekat. Kalau belum punya NPWP Kalau belum punya NPWP, belum punya NPWP di KPP terdekat untuk melakukan registrasinya. Oke. Itu singkat pengenalan kita, Mas Yuli. Sepertinya sudah mencakup apa yang mau kita bahas sore ini. Sepertinya sudah mencakup semua yang kita sampaikan. Mulai dari tadi kita ngobrol-ngobrol ya. Mungkin mau kita tunggu lagi, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi nih Mas Yuli di IG kita. Cuman ada 2 pertanyaan. Tapi kita tidak... Atau mungkin ada pertanyaan terkait DIK dan NPWP yang pernah masuk ke WA Komang kita? Kalau yang
beberapa yang bisa hari kita ini bahas di sini gitu. yang beberapa hari ini nih yang umum sepertinya ya maksudnya terkait itu tadi yang udah kita bahas juga MPP badan gimana Pak cara Oh, gitu validasinya ya. seperti itu. Jadi sepertinya ada berita yang beredar di wajib pajak kalau MPP badan itu nggak dilakukan validasi nanti nggak bisa dipakai. Nah ada yang seperti itu. Nah itu sekali lagi kita sampaikan. Yang melakukan validasi NIK menjadi NPWP adalah NPWP orang pribadi, tapi untuk NPWP badan nanti akan secara otomatis melalui sistem DJP yang akan menambahkan NPWP-nya menjadi 16 digit dengan ditambah dengan angka 0 di depan digit yang sekarang 15 digit. Kemudian tidak ada validasi karena memang nggak punya NIK ya Mas. Betul. Nah yang sering ditanyakan itu sih Mas Yuli kalau untuk validasi NIK menjadi NPWP. Iya, saya teringat pertanyaan karena ini bukan edisi perdana kita ya terkait dengan PWP ya. Iya, Mas benar, Cecep benar. Sudah beberapa kali. Sudah beberapa kali kita mengadakan kelas pajak ataupun acara sejenis ini Iya, yang membahas tentang NIK dan PWP. iya. Saya teringat kayaknya ada pertanyaan terkait bagaimana kantor cabang kami memperoleh NIK-ku. Oh, Nah, iya, kayaknya benar. pernah itu disampaikan. Iya, benar, Waktu benar, itu benar. kita masih belum dapat insight-nya dari kantor pusat waktu itu kan, karena Oke, belum ada penjelasan oke, yang mendetail oke. terkait NIK-ku itu nanti prosesnya seperti apa. Oke, gitu. oke. Terus apakah lewat DJP online, masing-masing NPWP cabang atau lewat NPWP pusat. Oke. Ternyata Bapak dan Ibu di bulan-bulan ini kami dapat sedikit penjelasan terkait NIK-ku tadi, FIQ yang kami terima dari kantor pusat bahwa NIK-ku akan diberikan secara jabatan oleh DJP. Informasi tersebut dapat dicetak ulang kartu NPWP dan SKT dari KPP terdaftar secara online melalui DJP online WP pusatnya. Jadi ketika Bapak dan Ibu masuk ke NPWP pusat ya, Mas Cecep, Ya. DJP online, maka NIK-nya akan diberikan secara jabatan. Mungkin tadi yang video tadi ya Mas Ya, Cecep ya. video tadi, Video video tadi. tadi. Video tadi Video mungkin tadi jelaskan. salah satu jawaban dari pertanyaan terkait NIK-ku yang Ya. pernah kita terima dulu di edisi-edisi NIK dan NPWP sebelumnya. Ya, benar sekali. Jadi memang NIK-nya sudah disediakan ya, Bapak Ibu ya, bisa dicek melalui video. Videonya masih memungkinkan untuk diputar, Pak Ivan? Masih Pak Cecep. Oke, kita coba putar lagi aja untuk lebih memperjelas prosedurnya seperti apa dan cara Bapak Ibu nanti ngecek NIK-ku seperti apa. Silakan Pak Ivan. Sampai. Belum? Belum disampaikan. Isikan password dan kode keamanan, Ini udah 40 menit. Oh, saya. lalu klik login. Pada
Oke, seperti itu ya pemirsa sekalian. Jadi nanti bisa dicek melalui DJP online pusat ya, Iya, benar, pusat Mas ya, Ajep. jadi NIKU masing-masing. Kalau masih penasaran nih bagi wajib pajak yang ada beberapa cabang nggak bisa dicek, NIKU-nya udah ada, Iya, NIKU-nya udah ada. paling Jadi, tidak satu pertanyaan yang dulu pernah ditanyakan sudah terjawab gitu Iya, ya. iya. Kemarin kita tampung dulu tuh, karena memang kita nggak ada Iya jawabannya. benar-benar belum ada penjelasannya waktu itu. Gitu. Oke, pemirsa sekalian, sepertinya kita sudah ada di ujung, bukan acara ya, di ujung bincang-bincang kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita sore ini ya Mas Yulia bermanfaat untuk Amin, kita, Mas, ya. untuk teman-teman semua pemirsa, untuk khalayak, dan yang lebih utama untuk kita juga sih Mas Yulia. Benar. Karena nantinya ke depannya ini menjadi tugas kita untuk menyampaikan kepada wajib pajak. Jangan sampai nanti pada saat sudah diberlakukan per 1 Januari 2024 ada teman-teman kita yang terkendala terkait pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Ada tambahan lagi Mas Yuli yang ingin disampaikan? Kayaknya itu aja Mas Cecep. Itu aja ya. Terlebih paling memang diharapkan kepada teman-teman pajak sekalian sebisa mungkin bisa memvalidasi NIK-nya menjadi NPWP sebelum 1 Januari 2024. Kalau bisa jangan pas mepet-mepet banget, Ya, pas dari 31 sekarang. Desember pas mau tahun baru mencoba memvalidasi NIK dan NPWP-nya. ya, Karena dari sekarang. Mas Cecep dalamnya juga mau tahun baruan gitu kan. Pokoknya dari sekarang. Iya. Dari sekarang. Terus Karena juga- kalau ada kendala kan Ah, masih ada waktu. betul. Oke. Dan mungkin kita juga akan bersiap-siap untuk menyambut sistem inti baru, administrasi perpajakan kita. Yang mungkin- mudah-mudahan yang mudah-mudahan- akan mempermudah. Iya, gitu. betul. Oke. Sudah sampai di ujung pembicaraan kita pada sore hari ini. Saya Supratman Saya Yuli Kurniawan. dan teman kita di belakang layar. Oke, mengucapkan terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila dalam bincang-bincang kita sore hari ini ada kesalahan kata. Sebagai penutup ada pantun, Evan. yang ini, yang apa? Yang kemarin jalan-jalan Jalan-jalan ke Tanjung Batu. jalan-jalan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ampun. Nah,